Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan saya tegaskan bahwa kita senantiasa berharap semua pertemuan yang kita lakukan, termasuk pertemuan kita pada hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, baru beberapa saat yang lalu saya mencoba menelaah sebuah hadis yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari di samping diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu hadis yang berasal dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hisham mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahidun biyadi Umar bin Khattab. Kami para sahabat itu satu saat pernah bersama Rasulullah SAW, dan pada saat itu dinyatakan oleh Abdullah bin Hisham bahwa Rasulullah SAW itu menggandeng tangan Umar bin Khattab. Dan kemudian dikatakan oleh beliau, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, hal anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sini Abdullah bin Hisham menyatakan bahwa pada saat itu, pada saat Rasulullah menggandeng tangan Umar bin Khattab, Umar itu kemudian berujar, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih kucintai dari segala-galanya selain diriku sendiri. Nah, mendengar ucapan itu, Abdullah bin Hisham menyatakan Rasulullah spontan bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Nabi bersabda, tidak, demi zat yang jiwa berada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nah, mendengar teguran dari Rasulullah, lalu disinilah Umar menyatakan, faqala lahu Umar, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Umar kemudian menyatakan, sekarang ini demi Allah engkau lebih kucintai daripada diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Kemudian Nabi bersabda, sekarang benar-benar ya Umar. Artinya di sini kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Disinilah ujian kita. Benarkah kita sudah bisa melakukan tindakan yang tepat untuk mencintai Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Nah, ini pertanyaan untuk muhasabah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sejarah Islam kita bisa mendapati banyak sekali sahabat Rasulullah yang membela dan mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Dinyatakan di dalam sebuah kisah, mereka rela berkorban, termasuk berkorban dengan nyawanya sendiri
untuk membela Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Seperti misalnya cerita tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib pada saat Nabi hendak berhijrah ke Madinah. Betul-betul Ali pasang badan untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib bersedia tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Dan itu pengorbanan yang luar biasa karena resikonya mati. Jadi untuk membela Nabi, untuk membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ali mau berkorban, bahkan berkorban dengan nyawa sekalipun. Nah, ada juga kisah yang menarik dari seorang perempuan Ansor ketika perang Uhud. Dikisahkan di dalam peperangan melawan kaum kafir, perempuan ini telah kehilangan suami, ayah, dan saudara lelakinya yang syahid membela Islam. Nah, ketika oleh beberapa sahabat berita duka ini disampaikan kepadanya, perempuan itu bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu dijawab oleh orang yang bertanya, beliau sebagian yang engkau cintai. Artinya apa? Ketika engkau cinta kepada Rasulullah semua musibah sedang engkau adalah kecil. Disinilah para ulama dan secara Islam menyatakan bahwa mencintai Rasulullah itu merupakan fenomena kecintaan kepada Allah. Sebab Rasulullah adalah pembawa wahyu, penyampai risalah yang membimbing manusia ke jalan kebenaran dan penunjuk pada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah, pemilik segala yang ada di langit dan bumi. Dan Allah sendiri berikan penghargaan yang tinggi kepada Rasulullah sebagai panutan. Dan begitu tingginya penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa melihat beberapa ayat yang terkait dengan hal itu. Misalnya pada surah Al-Ahzab ayat 56 misalnya, nyatakan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam kepadanya. Jadi diciptakan malaikat pun memberikan salam, artinya memberikan penghormatan dan doa keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Takdim beliau luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW karena kecintaannya kepada Rasulullah. Dan orang-orang yang beriman juga diminta, diimbau, diperintahkan untuk bersolawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu harus kita wujudkan, termasuk di dalam mengucapkan sesuatu, sehingga doa kita, harapan kita, penghormatan kita kepada beliau itu harus menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Karena itulah umat Islam di semua penjuru dunia menjadi sangat tersinggung dan marah ketika Nabi Muhammad SAW yang mereka cintai dan hormati itu misalnya dilecehkan, diremehkan, dihina dalam bentuk apapun. Termasuk dulu ada cerita, ada sebuah kartun di sebuah harian di Denmark dengan dalih kebebasan pers yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, menunjukkan bagaimana mereka membenci terhadap Islam dengan membuat kartun yang mencitrakan Rasulullah sebagai orang yang tidak baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengisyaratkan seperti itu. Dan ini adalah sebuah pernyataan dari siapapun yang mencintai Rasulullah, bahwa ketika Allah menyatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus menghormati dan mencintai Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah menegaskan bagaimana seharusnya manusia itu mencintai dirinya bukan sebagai pribadi tetapi sebagai Rasul Allah, ini menunjukkan betapapun kita itu harus bisa menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita pada apapun dan siapapun, termasuk cinta kita kepada diri kita sendiri. Masalahnya sekarang, sudahkah kita bisa menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah dengan beritibar kepada beliau, dengan mendoakan kepada beliau, dengan menghormati beliau, untuk selalu mendoakan yang terbaik bagi Rasulullah. Penghormatan kita itu
tidak hanya penghormatan simbolik, tapi penghormatan yang lebih substantif dan penghormatan tinggi ketika kita beritiba, mencontoh perilaku Rasulullah, meneladani Rasulullah di dalam berakhlakul karimah. Kita seringkali mencoba untuk membangun karakter kita dengan sesuatu yang mungkin sangat tidak bersesuaian dengan karakter yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Akhlak kita itu tidak terjaga karena apa? Kita selalu tergiur oleh sesuatu yang kita lihat, sehingga gemerlap dunia itu bisa membuat kita sulit untuk beritiba kepada Rasulullah. Bahkan saya kemarin bercerita bagaimana orang itu berbuat maksiat dengan cara korupsi misalnya, dan korupsi itu jelas sebuah pelanggaran. Tidak hanya pelanggaran etika, bukan pelanggaran hukum negara saja, tapi juga pelanggaran terhadap syariat Allah. Tapi dengan tenangnya mereka melakukan hanya karena ingin mendapatkan harta, hanya karena ingin mendapatkan uang. Bagi mereka uang adalah segala-galanya, lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu dikalahkan oleh cintanya kepada harta. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka pertontonkan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana ridha Allah sesuatu yang secara duniawi dianggap menyenangkan. Mereka berebut jabatan, mereka berebut sesuatu yang kemudian akan mendatangkan harta, dan pada saat mereka itu melihat duit, betul-betul mereka sulit memuliakan diri, mereka terkesima dan kemudian mengejarnya dengan cara apapun, termasuk dengan cara melanggar aturan-aturan Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kalau kita melihat fenomena korupsi dimanapun di belahan dunia ini, termasuk di negeri kita, sangat prihatin. Betapa korupsi itu sudah merajalela begitu rupa dan dilakukan oleh orang-orang yang bahkan mengaku Islam sekalipun. Saya sampai prihatin betul ketika melihat ada orang-orang yang seharusnya memberi contoh yang terbaik di dalam berakhlakul karimah, terlibat juga dalam tindakan korupsi. Siapapun mereka namanya dan apapun jabatannya, saya prihatin betul. Seharusnya mereka menjadi contoh bagi siapapun, dimanapun dan apapun, tapi mereka justru memberikan contoh yang tidak baik kepada orang. Banyak orang yang menjadi pejabat kemudian melakukan korupsi. Banyak orang yang menjadi orang yang dianggap penting masyarakat korupsi dengan cara mereka sendiri, dan kemudian mereka merasa tidak bersalah. Bahkan dalam bahasa saya, ketika tertangkap dan dimasukkan ke televisi misalnya, masih cengengesan, masih tertawa, masih bisa tersenyum dan bahkan melambaikan tangan. Bahkan ketika mereka sudah memakai pakaian yang berwarna orange, pakaian narapidana itu, mereka masih melambaikan tangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah ironi. Bagaimana seorang yang seharusnya mencontoh dan mencintai Rasulullah tiba-tiba merasa tidak berbuat sesuatu yang tidak baik ketika mereka melanggar tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu ironis. Bahkan lebih dari itu, kalau kita melihat bagaimana mereka mendemonstrasikan sesuatu yang tidak selaras dengan konsep akhlak Islam, semakin prihatin saya. Bagaimana akrobat kebohongan itu sudah terjadi di mana-mana. Akrobat manipulasi terjadi di mana-mana. Akhlak balbumah mereka pertunjukkan, padahal mereka itu adalah orang-orang yang seharusnya memberikan contoh untuk membangun akhlak mahmudah, akhlak terpuji, untuk didemonstrasikan, untuk ditambahkan, itu diwujudkan supaya menjadi contoh bagi banyak orang. Saya juga sangat miris ketika di dunia pendidikan juga sudah terjadi seperti itu. Bagaimana guru dan dosen sudah tidak bisa membangun akhlakul karimah, sehingga tidak bisa menjadi role model bagi para mahasiswa dan para siswanya. Bagaimana dunia pendidikan sudah dikotori oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang mencederai kemuliaan misi pendidikan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana pragmatisme sudah masuk dalam dunia pendidikan dan mereka itu melakukan tindakan apapun untuk mencari status dan untuk mencari kehidupan duniawi yang lebih menjanjikan. Dan bahkan ada orang yang rela meninggalkan tugasnya sebagai seorang pendidik untuk hanya mendapatkan sesuatu yang mereka anggap lebih penting daripada sekedar memberikan sesuatu yang terbaik dalam dunia pendidikan.
menjadi pendidik itu sebuah pilihan. Tapi godaan dunia itu luar biasa, sehingga tidak sedikit orang yang meninggalkan dunia pendidikan untuk hanya mendapatkan sesuatu yang mereka anggap lebih penting daripada mendidik orang-orang yang seharusnya mereka didik. Jabatan-jabatan tertentu yang menggiurkan karena duitnya lebih banyak itu lebih mereka pilih dibanding ketika mereka harus menjadi seorang pendidik, padahal mereka sudah berjanji untuk menjadi pendidik bagi anak-anak didiknya, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita itu tergiur pada sesuatu yang seharusnya tidak menjadikan kita tergiur. Rasulullah memberikan contoh konkret bagaimana kita mencari ridha Allah dengan seluruh pengorbanan kita, termasuk pengorbanan harta dan benda dan nyawa. Nah sekarang demi harta benda, kehormatan pun dikorbankan, dan bahkan janji kita kepada Allah dan kepada semua orang itu kita abaikan. Kita rela berbohong, rela untuk menyalahi janji, mengkhianati amanat yang telah diberikan oleh siapapun pada diri kita. Dan itu adalah ciri kemunafikan. Bagaimana ketika kita yang akan terjadi. Seharusnya para ulama, para dai, para mubalik, para ustadz itu beri contoh bagaimana mereka mencintai Rasulullah dan beritiba pada Rasulullah, dan beri contoh bagaimana membangun akhlakul karimah di dalam diri mereka dan bisa menjadi contoh bagi banyak orang, termasuk para pendidik, para guru, para dosen. Bagaimana mereka mentransfer tidak hanya ilmu tetapi juga nilai-nilai akhlak di dalam kehidupan yang lebih luas ketika mereka mendidik para peserta didik untuk bisa menjadikan peserta didik itu menjadi peserta didik yang berakhlak karimah. Saya kadang-kadang bercerita pada murid-murid saya, pada mahasiswa saya, pada jamaah saya, tetapi saya takut dikira sombong, saya membatasi untuk bercerita. Tapi saya katakan, saya prihatin dan kadang-kadang menangis ketika berdoa, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah diriku dari kemungkinan diriku untuk berkhianat terhadap amanat yang telah diberikan oleh siapapun pada diri saya. Jadikanlah diriku sebagai orang yang betul-betul bisa menepati janji saya. Jadikanlah diri saya sebagai orang yang bisa bersikap jujur dan menghindari kebohongan dimanapun, kapanpun, daripada siapapun bisa berhadapan. Dan itu doa-doa yang selalu saya lantunkan, betapapun saya belum bisa 100% melaksanakannya, tetapi itu adalah sebuah harapan. Dan betul-betul saya berharap agar Allah memberikan kekuatan pada diri saya untuk bisa bersikap jujur dimanapun dan kapanpun pada siapapun, bisa mendapati janji dan bisa bersikap amanah. Dan inilah yang sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, ayo kita korbankan semuanya untuk beritiba pada Rasulullah, sehingga terbangun akhlakul karimah sebagaimana yang juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dinyatakan oleh Aisyah istrinya. Rasulullah ketika ditanyakan oleh para sahabat tentang bagaimana Rasulullah itu berakhlak, Aisyah istrinya mengatakan, karena khuluquhu Al-Quran, akhlak Rasulullah itu Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi sesuatu yang melekat pada diri Rasulullah, sehingga Rasulullah itu diibaratkan sebagai Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan, the living Quran. Itulah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita ingin mencintai Rasulullah dengan cinta yang sungguh-sungguh, mari kita menjadi the living Quran. Anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau akan kucintai lebih daripada cintaku kepada diriku. Lalu dikomentari oleh Rasulullah, al-an ya Umar,
inilah sesuatu yang benar ya Umar. Sekarang inilah imanmu telah sempurna, wahai Umar, karena engkau telah mencintai seseorang lebih dari cintamu kepada siapapun termasuk dirimu, dan cintailah Rasulullah sebagaimana cinta Umar kepada Rasulullah, sehingga apapun harus kita korbankan dalam membangun cinta kita kepada Rasulullah dengan cara berittiba, contoh Rasulullah, utamanya mencontoh akhlak Rasulullah, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang